Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongkanin. Kita ada di video yang sama ya, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini berdasarkan request dari sahabat kebahagiaan ya, pada DM, pada komen. Kevin bahas tentang cinta segitiga dong. Oke, untuk cinta segitiga kali ini Kevin akan melihat dari sudut pandang keluarganya dia. Jadi di sini sahabat kebahagiaan ini sudah mengenal keluarganya cinta segitiga kamu di situ ya, sudah dikenalkan secara fisik dan bahkan pernah bertemu. Kita akan cek bagaimana sih dari pandangan keluarganya dia terkait hubungan cinta segitiga kamu bersama dia ya sahabat kebahagiaan. Artinya apa? Hubungan kamu dengan dia mungkin ada cinta segitiga yang notabene adalah menutupi status kalian, namun dia sudah mengenalkan sahabat kebahagiaan terhadap keluarga besarnya, baik itu ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, siapapun saja yang sudah masuk ke ranah keluarganya si dia. Kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Kevin ingatkan, bacaannya di sini adalah bersifat general. Kevin ingatkan ya untuk kalian biar nggak terlalu baper atau gimana ya. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Bisa tertukar, ini adalah energi kamu atau energinya dia atau justru energi orang lain. Bisa resonate, bisa tidak sama sekali ya sahabat kebahagiaan karena sifatnya adalah general. Selalu bijak dalam menonton tayangan video YouTube ya, terutama video tarot ya, biar kalian itu tidak terlalu terdoktrin dengan hal-hal yang sifatnya adalah belum pasti dan lain sebagainya ya. Kevin harapkan ya apapun bacaan Kevin di sini bisa menjadikan sebuah motivasi kalian, yang negatif dibuang, yang positif diterima, afirmasikan hal positif untuk diri kita, agar apa? Agar kita bisa menciptakan kebahagiaan dari diri kita sendiri, terutama dari pikiran. Oke, temanya tentang cinta segitiga. Kamu di mata keluarganya dia, bagaimana untuk energi kamu? Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang terhubung terhadap hubungan cinta segitiga kamu ya. Yang namanya cinta itu adalah hak dari setiap manusia. Manusia itu punya hak untuk mencintai ataupun dicintai ya. Ini adalah energinya dia. Kita cek dulu untuk energi sahabat kebahagiaan. Bagaimana energi sahabat kebahagiaan ya? Oke, ada kartu The Lover. The Lover ini tentang sebuah cinta, tentang hal-hal yang sifatnya adalah lembut, penuh dengan emosional. Sahabat kebahagiaan, kamu memiliki energi kelembutan di sini ya. Kamu memiliki energi cinta kasih, kamu memiliki energi cinta dan ketulusan. Sehingga orang di luar sana melihat kamu itu orangnya itu bagus, orangnya itu ramah, orangnya itu penuh cinta. Istilahnya adalah sahabat kebahagiaan itu nggak terlalu menunjukkan sisi emosionalnya yang istilahnya adalah merengut atau murung gitu ya. Kamu itu dilihat itu asik, orangnya memang asik komunikatif, penuh dengan cinta di situ. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan selalu menunjukkan ekspresif bahwa aku bahagia, aku senang, aku bisa mencerminkan adalah energi positif, maka orang lain itu juga akan merasa bahwa kamu tuh orangnya asik nih. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan ya, dimana energi ini memang ketarik sama keluarga besarnya dia, bahwa kamu ada energi cinta. Kalau misalkan kita yang namanya orang ya, kita punya energi cinta yang gede, pasti orang lain kalau ngelihat kita tuh, oh ini orangnya tuh penuh kasih, orangnya tuh istilahnya baik banget gitu ya. Tapi beda kalau kita tuh nggak pernah mencintai seseorang, istilahnya apa-apa tuh dibawa sepaneng, apa-apa itu dibawa benci. Orang tuh udah lihat ketemu kita aja kayaknya, aduh males banget, ini kok auranya nggak bagus. Nah, di energi kartu The Lover di sini sahabat kebahagiaan memiliki aura cinta. Aura cinta kamu ini cukup positif ya, sehingga sahabat kebahagiaan itu mudah sekali masuk ke dalam hubungan apapun. Namun ketika masuk ke dalam hubungan apapun di situ, apakah kalian merasakan kegalauan? Pastinya ngerasain ya, karena The Lover itu simbol dari sebuah kerumitan hidup ya, kerumitan hidup yang dibuat sendiri. Namun untuk menyederhanakan cinta terkadang lupa bagaimana menyederhanakan cinta itu. Selanjutnya bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan di sini? Kita bertemu di kartu 4.
cup. 4 cup di dalam kartu tarot ini sebenarnya tentang sebuah kepuasan cinta ya. Mungkin untuk saat ini kamu tidak merasakan kepuasan cinta di ranah internal, sehingga sahabat kebahagiaan mencoba untuk memanipulasi perasaan kamu, ngejalin hubungan alternatif. Ya masuknya udah masuk ke cinta segitiga. Tujuan masuk ke cinta segitiga atau hubungan alternatif itu apa? Sebenarnya sahabat kebahagiaan itu kurang mendapatkan kebahagiaan secara internal atau kurang mendapatkan sebuah kepuasan secara internal. Mencoba memanipulasi pikiran dan perasaan kepada orang lain, yang notabene orang lain ini mungkin bisa melengkapi segala bentuk kekurangan dari pasangan kamu. Ketika itu sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oh aku ketarik nih sama energi orang itu. Ya karena apa? Ketika sahabat kebahagiaan menganalisa bahwa ya oh orang ini si selingkuhanku atau orang ketigaku ini punya ini tapi nggak dimiliki sama pasangan. Nah inilah yang membuat sahabat kebahagiaan itu bisa mencintai orang lain di luar sana. Energinya di sini tentang diri sahabat kebahagiaan ya, bahwa secara internal itu memang kurang mendapatkan sebuah perhatian atau kurang mendapatkan sebuah pujian dari pasangan kamu. Makanya kamu mencoba ngejalin hubungan, siapa sih yang mau bisa menerima aku tentang kesedihan aku ketika kalian curhat kepada orang lain di luar sana. Orang lain itu terima curhat kamu dan terjalin sebuah koneksi di situ. 4 cup. 4 cup ini memang simbol dari sesuatu hal yang sifatnya adalah tawaran internal di situ, tapi sahabat kebahagiaan kayak rasa kurang puas di situ. Dan kemudian mencoba untuk berpikir apakah di luar sana ada orang yang lebih mencintai aku atau tidak. Ternyata ketika ngejalin hubungan alternatif dengan seseorang, ketarik orang tersebut, orang itu bisa memberikan sebuah ketenangan dan keseimbangan sama sahabat kebahagiaan. Nah, ini adalah awal mula kenapa cinta kamu itu bisa diterima sama dia dan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku diterima sama dia. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada kartu strength ya, sahabat kebahagiaan. Strength ini simbol dari kesabaran ya. Sahabat kebahagiaan memang sabar banget, kuat dan tabah ngejalin hubungan apapun di situ. Ya mungkin kamu secara internal udah sabar banget nih sama pasangan kamu, dimaki-maki, di kasaran, kamu udah sabar banget. Dan kamu masih menjaga komitmen sama pasangan kamu di situ. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kok perasaan aku nggak dapet ya. Walaupun aku masih komitmen sama internal aku, tapi ada sesuatu hal yang gak aku dapatkan dari pasanganku, kemudian ngejalin hubungan dengan alternatif, sama alternatifnya kedapet di situ. Dan di sini memang energi sahabat kebahagiaan itu sebenarnya ya bisa melalui ini semua dari kesabaran kamu. Namun kesadaran itu dari sahabat kebahagiaan itu mungkin kurang bisa istilahnya adalah bisa menguasai. Sabar boleh, tapi kalau misalkan gak ada kesadaran, sahabat kebahagiaan itu bisa mengulangi terus. Boleh kita sabar, tapi ketika kita sabar, kita harus juga sadar. Kalau kita cuma sabar-sabar doang, ya udah, selamanya sahabat kebahagiaan akan terus-terusan bergelut di hal-hal yang seperti itu saja. Sabar itu memang penentu ya. Penentu sabar itu memang agar kita tuh seimbang. Tapi keseimbangan itu semua harus ada sisi dari kesadaran ya. Energi kamu di sini cukup bagus ya, sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana untuk energi kamu selanjutnya? Ada kartu King of Swords ya. King of Swords ini tentang entitas sahabat kebahagiaan ya. Ya, memang di energi sini yang kalian lihat di kartu King of Swords, sahabat kebahagiaan ini memang memiliki kekuatan yang cukup bagus ya. Ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan siapapun, kamu tuh secara pikiran yakin banget bahwa oh ini orangnya tuh secara komunikasi enak banget nih. Diajak ngobrol, diajak komunikasi, diajak apa enak banget. Dan kamu juga sama, kamu juga di energi orang lain tuh ngerasain bahwa sahabat kebahagiaan tuh tipe orang yang istilahnya adalah kamu itu bisa welcome kepada siapapun, sehingga orang yang notabene adalah cinta segitiga kamu tuh ketarik sama kamu. Dari komunikasi kamu menyambut, dari energi awal memang kamu menyambut di sini, dan juga ada sisi kebijaksanaan dari kamu baik, kamu mau mendengarkan dan kamu mau didengarkan. Makanya inilah yang menjadi sebuah bekal cinta kamu. Kamu lain daripada yang lain. Kamu mungkin lain daripada yang lain dari pasangan resminya si dia. Makanya dia tuh cinta banget sama kamu karena kamu di sini memiliki energi kekuatan cinta yang bagus ya. The Lover, kartu bernomor 6. Kartu bernomor 6 ini letak cakranya ada di cakra Savadhisthana, yaitu cakra seks, di mana cakra seks ini memang berkaitan dari pancaran aura kamu, daya tarik kamu, daya tarik seksual kamu, dari percintaan kamu di situ itu memang menarik seseorang untuk bisa mau sama kamu. Ya, mungkin usia aku memang tidak muda lagi, tapi energi karismanya sahabat kebahagiaan di sini justru sangat positif yang membuat seseorang itu ngerasa nyaman sama kamu, nyaman berada di dekat sahabat kebahagiaan. The Lover ini juga simbol dari komunikasi ya, karena energinya di sini memang dinaungi oleh Merkurius. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi untuk dirinya dia? Ini adalah energinya dia ya. Bagaimana untuk energinya dia, cinta segitiga kamu?
Oke, ada kartu Three of Cup. Three of Cup ini adalah simbol dari kesenangan ya, selebrasi, kesenangan, simbol dari sebuah penyembuhan juga. Dia ngejalin hubungan sama kamu itu ngerasa senang, ngerasa happy, kayak ada sebuah harmoni dalam dirinya dia. Artinya apa? Sahabat kebahagiaan itu memang pernah memberikan sebuah penyembuhan di dalam hubungan ini ya. Dia dulu mungkin kondisinya nggak baik, tapi hadirnya sahabat kebahagiaan membuat dia tuh ngerasa senang. Ini adalah hubungan kamu bersama dia di energi awal. Karena saling seimbang di sini membuat dia itu merasa terbutuhkan oleh sahabat kebahagiaan. Oke, lalu energinya dia bagaimana? Oke, ada kartu 10 tongkat ya. 10 tongkat ini tentang sebuah beban-beban permasalahannya dia. Orang ini memang banyak beban, banyak masalah. Kalian bisa lihat ya, simbolnya adalah seseorang atau sesonggok tengkorak di sini ya, yang memikul 10 tongkat. Udah tengkorak, kurus, memikul tongkat, ada 10, pasti udah kelelahan ya. Orang ini di energinya adalah dia itu memang memikul banyak masalah, memikul banyak beban, entah itu masalah keuangan, masalah percintaan dan lain sebagainya, itu banyak banget. Tapi ketika di energi sahabat kebahagiaan ini, sahabat kebahagiaan justru bisa membuat dia itu kayak ngerasa plong gitu loh, plong dari permasalahan, merasa bahwa kamu itu ngebantuin dia ngerasa gitu, kamu tuh bantuin aku banget, sehingga dia ada energi penerimaan bahwa kamu tuh nyambut aku, kamu tuh support aku, makanya dia nerima kamu di sini, nerima kamu karena di sini ada kartu selebrasi ya, dia nerima sahabat kebahagiaan di situ. Lalu ada kartu 7 tongkat ya. 7 tongkat di dalam kartu tarot ini tentang sebuah mempertahankan hubungan ya. Kenapa dia kekeh banget ngejalin hubungan cinta segitiga sama kamu, nggak mau pisah, nggak mau istilahnya adalah hubungannya itu berakhir begitu saja, karena dia yakin banget pada perasaannya dia sendiri bahwa kamu orang yang terbaik untuk aku. Meskipun hubungan kalian untuk menemukan sebuah komitmen itu susah, ini berada di dalam pikirannya dia dan berada di dalam ambisinya dia, bahwa dia berambisi untuk bisa milikin kamu, untuk bisa mengontrol kamu. Makanya terkadang kamu dengan dia, ini egonya dia gede banget, dan kadang-kadang juga egonya nggak bisa terkontrol. Sahabat kebahagiaan bingung, apa sih mau kamu sih? Kamu mau aku, kamu mau mempertahankan aku. Kamu mau ngasih apa? Apakah kamu pernah ngasih kepastian buat aku di sini? Dia kebingungan, karena apa? Dia sendiri di sini kartu 10 tongkat. Dia itu banyak masalah di sini. Lalu untuk energi selanjutnya bagaimana? Ada kartu Queen of One ya. Orang ini memang memiliki energi gairah yang cukup kuat ya, sahabat kebahagiaan. Kartu Queen tongkat. Tongkat itu adalah simbol dari gairah, simbol dari sebuah hasrat, dan juga simbol dari keinginan. Secara energi yang Kevin lihat di sini, memang kamu ngejalan hubungan sama dia, ada faktor gairah yang mendominasi. Dia juga sama. Dia ke energi sahabat kebahagiaan itu ada faktor gairah. Gairah itu memang penentu ya, penentu. Oh, aku bergairah dengan kamu, berarti artinya aku minat sama kamu, aku suka sama kamu. Dia memang minat banget sama sahabat kebahagiaan di sini. Dan untuk energinya di kartu Queen of One ya, orangnya itu memang cemburuan sih. Orangnya memang cemburuan dan nggak suka disaingin. Entah itu disaingin sama internal kamu atau siapapun saja, dia nggak suka. Tapi terkadang dia kayak ngelawan arus, dia ngomong kayak gitu, aku nggak suka kamu gini. Tapi dia ada potensi untuk ngejalin hubungan alternatif dengan siapapun. Karena kartunya adalah court card ya, sahabat kebahagiaan. Jadi hubungan kamu cinta segitiganya di sini ini bisa memiliki beberapa sudut-sudut lagi atau siku-siku lagi, segi 4, segi 5. Secara garis besar ya, kamu dengan dia secara emosional itu dalam. Di energi kartu The Lover dan Three of Cup. Dan membuat dia tuh kayak ngerasa bahwa kamu tuh sering bantuin aku, kamu tuh sering supply aku beberapa hal, termasuk dari materi, perhatian dan lain sebagainya. Sehingga di sini dia kayak ngerasa bahwa aku akan mempertahankan kamu di sini. Ketika dia ngerasa bahwa dia sudah memiliki kamu, maka dia ngerasa bahwa kayak dia itu punya hak untuk mengenalkan kamu kepada keluarganya. Ini adalah energi dia. Dan sahabat kebahagiaan ketika ngejalin sebuah pertemuan, terutama dari hubungan kamu bersama dia di hubungan cinta segitiga ini ya. Dan kita akan cek bagaimana untuk energi dari keluarganya dia ya. Kamu di mata keluarganya dia itu seperti apa sih? Kita akan cek sahabat kebahagiaan di mata keluarganya dia. Ada kartu The Hangman. The Hangman ini adalah simbol dari energi emosional ya, walaupun kartunya terbalik di sini. Keluarganya memang sebenarnya tahu kamu ngejalin hubungan sama si dia. Keluarganya tuh tahu kamu tuh bakalan digantungin, nggak ada sebuah kejelasan di sini. Tapi di energi kartu The Hangman, cakranya itu ada di cakra jantung. Secara energi,
Sahabat kebahagiaan tuh disukai sama keluarganya dia. Tapi keluarganya itu sebenarnya udah tahu hubungan ini itu nggak bisa dilanjutin, cuma dikantungin doang, statusnya kayak gitu doang. Jadi kayak keluarga besarnya dia cuma tahu doang, udah tahu pasrah. Ya kamu ngejalin hubungan aja di situ. Apakah dia ada motivasi bahwa menginginkan sahabat kebahagiaan menikah dengan si dia atau enggak? Keluarganya itu hanya ngikutin alurnya saja. The Hangman ini kalian bisa lihat ya, simbolnya ada digantungkan. Keluarganya itu tahu hubungan kamu itu sebenarnya apa, hubungan alternatif. Tapi dia suka karena cakranya itu ada di cakra jantung ya. Kita bertemu di kartu Temperance ya. Temperance ini memiliki makna tentang sebuah kesadaran, perjalanan, dan juga sebuah tujuan. Keluarganya dia memang ngerasa bahwa kamu baik kok, kamu baik, kamu punya tujuan ngejalin hubungan alternatif di sini. Hubungannya baik-baik saja sehingga ada energi penerimaan. Temperance ini adalah simbol penerimaan ya. Bisa kalian lihat ya, ada simbol seseorang yang menuangkan cup di sini atau cangkir di sini. Ini adalah simbol dari penyambutan, simbol dari penerimaan juga. Dia memang menerima kamu, terima kondisi kamu. Tapi si keluarganya ini memang tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun karena dia tahu bahwa hubungan kamu dengan dia tidak ada sebuah kejelasan, itu digantungkan. Keluarga besarnya nilai seperti itu. Tapi dia nyambut sahabat kebahagiaan. Karena apa? Sahabat kebahagiaan di sini memiliki energi yang positif, the lover. Positif dan menyambut. Dan bahkan sebagian dari sahabat kebahagiaan mungkin ada beberapa kisahnya yang mensuplai sesuatu kepada keluarganya dia, bantu bisnis salah satu dari keluarganya dia, entah itu adiknya, entah itu kakaknya. Sehingga keluarganya itu ngerasa bahwa oh, kamu adalah sebagian dari cinta segitiga kamu atau keluarganya dia. Oke, jadi di sini memang dia ngerasa senang hadirnya sahabat kebahagiaan. Lalu kita akan cek untuk energi selanjutnya. Ada kartu The Moon. Ini tentang sebuah impian ya. Tentang sebuah impian, terutama impian dari energi feminim di situ. Untuk keluarganya si dia yang feminim itu bisa ibunya, bisa kakak perempuannya atau adik perempuannya. Ini kayak ngerasa senang sama sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa bahwa diperhatikan oleh sahabat kebahagiaan. Ada rasa emosional di sini yang terhubung antara kamu dengan dia. Sahabat kebahagiaan mungkin deket sama salah satu dari keluarganya dia. Udah kayak dianggap adik sendiri, udah kayak dianggap kakak sendiri atau saudara sendiri di situ. The Moon ini simbol emosional, simbol energi lembut dari perasaan. Dan The Moon ini juga memiliki simbol dari energi fisik, bahwa memang kamu pernah ketemu sama dia secara fisik, secara langsung, sama keluarga besarnya dia di situ, dan disambut, diterima. Ketika itu sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa oh, aku itu adalah istrinya dia, aku itu adalah suaminya dia, merasakan feel-nya seperti itu. Tapi kenyataannya sahabat kebahagiaan belum bisa menjumpai atau menemukan sebuah komitmen ke hal yang tersebut. Kenapa? Karena The Moon sifatnya adalah bayang-bayang. Selanjutnya ada kartu Ace of Wands. Kalau dilihat ya, bagaimana ketanggapan keluarganya dia terhadap sahabat kebahagiaan, dia tuh sebenarnya setuju. Keluarga kecilnya itu sebenarnya setuju hubungan sama sahabat kebahagiaan di sini. Karena apa? Sahabat kebahagiaan tuh nyambut, mensupport, mensupply, memberikan semangat. Ace of Wands di dalam kartu tarot ini memang memiliki makna tentang sebuah peluang atau tentang sebuah proyek. Keluarganya tuh ngerasa bahwa kalau ngejalin hubungan sama kamu, ini punya proyek, punya peluang yang bagus. Makanya dia nyambut. Namun keluarganya tidak bisa berkomentar apapun karena dia tahu hubungan ini adalah The Hangman. Balik lagi ke energi di sini. Oke, lalu ada energi apa lagi? Oke, kita bertemu di kedua kartu yang bernama S ya, atau kartu bernomor 1, Ace of Swords. Secara komunikasi kamu ngejalin hubungan dengan keluarganya dia tuh gampang ya, gampang dan bagus. Ace of Swords ini juga simbol dari keinginan ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dari keinginan bahwa oh, aku tuh seneng nih komunikasi sama sahabat kebahagiaan dia, keluarganya ngomong kayak gitu, seneng. Kamu tuh nyambut, kamu itu ngormatin, seneng banget di situ. Tapi hal-hal yang berkaitan dari kedekatan secara komunikasi dan lain sebagainya, mereka itu kayak ngasih batas. Keluarganya itu kayak ngasih batas, jangan terlalu terbuka atau jangan terlalu deket banget cara komunikasi. Karena di kartu Ace of Swords ini juga memiliki makna tentang sebuah ancaman atau hal-hal yang sifatnya adalah pesaing, energi negatifnya di situ. Jadi memang hanya sebatas say hello, hanya sebatas oh
kamu masih jalan sama anakku ini gini. Tanggapannya dia seperti itu. Harusnya kalau misalkan hubungan seperti ini memang kalau misalkan ada hubungan kenyataan, kalian pasti akan ngerasain bahwa oh indah banget ya, ternyata welcome banget keluarganya dia sama aku di situ. Apalagi dari saudara-saudaranya dia, dari orang tuanya itu welcome banget di situ. Tapi kalau sudah balik ke kenyataan, kita balik lagi di kartun The Moon. Itu adalah mimpi. The Moon itu kan simbol malam ya, simbol dari malam hari. Moon itu datangnya malam hari ya, cahayanya datangnya malam hari. Ketika sampai kebahagiaan terbangun, kalian akan merasakan bahwa wah, ternyata apa yang aku rasakan itu adalah sebuah mimpi. Untuk mendapatkan sebuah kepastian atau kenyataan dengan dia, harus melalui beberapa proses. Oke. Lalu kamu di mata keluarganya dia itu apa lagi? Oke, ada kartu Two of Swords. Mereka bingung tentang pilihan ini. Two of Swords itu tentang sebuah dua pilihan di mana pilihannya itu gak bisa diambil. Mereka kurang bijak. Mereka kurang bijaksana, keluarganya kurang bijaksana, hanya terpasrah saja, hanya istilahnya yaudah jalanin aja deh, terserah kamu bagaimana. Karena di sini keluarganya itu kayak gampangin kayak ngasih jalan aja, udah kamu terserah mau ngapain di situ. Yang penting komunikasinya bagus. Gak bisa ngambil keputusan karena mereka tuh sebenarnya tahu ya internalnya dia, cinta segitiga kamu sama internalnya keluarganya itu tahu kayak apa. Tapi ketika sama sahabat kebahagiaan bahagia, di situ ada energi saling supportnya, apalagi sahabat kebahagiaan tuh udah supply banyak banget hal-hal yang berkaitan dari support ya, baik materi, perhatian dan sebagainya. Keluarganya itu tahu. Makanya di sini mereka tuh kayak tutup mulut, kayak menutup mata bahwa kenyataannya tuh kayak gini. Simbolnya kalian bisa lihat ya. Seseorang yang ditutup matanya di sini. Ya mereka kayak menutup mata. Oke. Lalu ada energi apa lagi? Selanjutnya ada energi apa lagi? Justice, sama. Ini dua kartu ini tentang energi kebijaksanaan ya. Justice, ini adalah simbol tentang sebuah keadilan. Justice ini juga simbol dari ranah hukum. Terkadang keluarganya nanyain, kamu gimana sama istri kamu atau sama suami kamu? Mau diceraiin enggak? Oh, bilangnya mau proses cerai gini. Ada obrolan di situ yang berkaitan dari ranah hukum, ranah perceraian dan lain sebagainya. Ngobrol tentang hal itu. Tapi untuk keluarganya itu nggak bisa ngambil keputusan apapun. Karena itu kayak mereka tuh kayak dididik kayak gini. Kamu punya tanggung jawab kayak gini, ya udah kamu yang nentuin ya, kamu yang ambil keputusan. Orang tua nggak terlalu istilahnya adalah ngoyo banget. Terserah kamu mau kayak apa, membebaskan. Tapi terkadang energi seperti ini memang kurang bijaksana ya sahabat kebahagiaan, bahwa kenyataannya memang ngejalin hubungan cinta alternatif, resikonya itu gede banget. Sekalipun sahabat kebahagiaan itu diterima sama keluarga besarnya dia, belum tentu ketika kamu ngerasa bahwa aku diterima sama dia, belum tentu itu menjadikan sebuah jawaban yang terbaik untuk kamu. Kenapa? Prosesnya itu panjang banget. Dari pembacaannya Kevin, beberapa kasus yang Kevin bacaan tentang cinta segitiga, energinya itu naik turun drastis. Meskipun kamu kayak ngerasa bahwa oh aku diterima banget nih sama keluarganya dia, tapi belum tentu itu bisa merubah segala sesuatunya. Yang bisa merubah segala sesuatunya ini dari hubungan kalian. Bagaimana sahabat kebahagiaan itu terkoneksi dengan dia, ngerasain hubungannya sama dia itu kayak gimana. Bijaksana itu kuncinya di sini. Untuk keluarganya dia itu hanya ngikutin alur saja, ngikutin alur. Lalu bagaimana? Oke, ada kartu Three of Swords ya. Kalau misalkan dilihat ya, kecewa sih sebenarnya. Di lubuk hati keluarganya dia paling dalam itu sebenarnya kecewa. Kok anakku tuh nggak ngelarin urusan internalnya, kok malah sama orang lain gitu. Sebenarnya ada rasa kecewa di sini, tapi kekecewaannya di sini ini ditutupi dari bagaimana dia itu berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Padahal mereka tuh sadar, mereka tahu bahwa hubungan itu nggak baik, tapi mereka menutupi itu semua agar bisa nyambut sahabat kebahagiaan. Karena apa? Karena sahabat kebahagiaan itu udah baik banget sama dia, sama keluarganya dia, udah supply, udah bantu ini, bantu itu. Makanya dia menutupi itu semua. Lalu selanjutnya ada energi apa? Ada kartu Page of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Page of Cup ini tentang sebuah kehati-hatian. Ya, selama ini memang keluarganya itu merahasiakan hubungan ini, terutama pada pasangannya dia ya. Pasangan si cinta segitiga kamu. Jika cinta segitiga kamu ini yang punya pasangan ya,
mereka hati-hati dan istilahnya adalah kayak menutupi hubungan ini. Page of Cup ini adalah simbol kehati-hatian ya, kehati-hatian menyembunyikan sesuatu dari segi perasaan. Nah, keluarganya memang menutupi itu semua. Jadi nggak ada istilahnya keluarganya itu kayak kompor, istilahnya kayak julid banget nih ngomong ke istrinya atau ke suaminya dia. Di sini dia berhati-hati. Karena apa? Karena keluarganya dia tahu bahwa sahabat kebahagiaan itu udah supply banyak materi. Nggak cuma materi doang, perhatian dan lain sebagainya. Kamu udah baik banget. Kalau misalkan orang udah baik nih sama seseorang, itu terkadang dia tuh menutupi kekurangannya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari keluarganya dia. Dia menutupi kamu di situ. Meskipun mereka sadar apa yang dilakukan itu salah. Di kartu Three of Swords. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke. Untuk saat ini dia masih muji kamu karena di kartu 6 tongkat ini adalah energi positif ya sahabat kebahagiaan, masih muji kamu dan dia kayak ngerasa bahwa oh seandainya kamu itu bareng sama anakku ya, pasti happy banget. 6 tongkat di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah perjalanan, di mana perjalanannya itu terlihat secara indah, secara fisik. Apa yang terlihat di depan mata. Dia memang seneng. Dia memang tertarik, keluarganya itu tertarik sama sahabat kebahagiaan. Karena apa? Sahabat kebahagiaan tuh punya sesuatu, punya segalanya, punya sesuatu hal yang tidak pernah didapatkan dari anaknya dia atau cinta segitiga kamu di sini. Ada pujian di sini, ada pujian. Dia menghargai, dia memuji kamu. Energinya cukup positif ya untuk keluarga besarnya dia. Cukup positif terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu 4 Pentacle dan bahkan dia bilang, kenapa sih kamu nggak di sini aja? Kamu stay aja di sini nggak apa-apa kok. Sebagian ada yang welcome di situ. 4 Pentacle ini adalah simbol dari stay, simbol dari menetap. Tapi kalau sudah balik ke ranah kenyataan, kenyataannya memang menyakitkan ya sahabat kebahagiaan. Keluarganya nerima kamu, nyambut kamu di situ. Tapi mereka kurang bijaksana ya terhadap hubungan seperti ini, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa dimiliki sama dia. Hubungannya tuh akhirnya jadi lama banget. Lalu selanjutnya untuk energi kartu terakhirnya ada kartu The High Priestess, artinya mereka tutup mulut. Ya, mereka tutup mulut, keluarganya mereka tutup mulut, merahasiakan ini semua dan hanya sebagai konsumsi mereka saja. The High Priestess ini adalah simbol dari kerahasiaan. Hubungan kamu memang dirahasiakan, tidak terlalu diekspos ya ke pasangan resminya dia. Jadi memang kalau misalkan ditelusuri ya, keluarga besarnya dia tuh suka sama kamu, karena kamu tuh tipe kalau orang yang support dan bisa memberikan apapun yang mereka inginkan. Mereka kekurangan apa, sahabat kebahagiaan support. Makanya mereka senang banget sama sahabat kebahagiaan. Tapi terkait itu semua, ini Kevin balikan ke hubungan kalian ya, karena ini adalah energi general reading ya. Kevin balikan ke kalian bahwa ngejalin cinta segitiga seperti ini pantas nggak sih kalian pertahankan? Apakah hubungan ini abadi atau nggak sih? Kevin tanyakan kepada kalian dan kalian resapi di situ. Tantangannya gede ketika ngejalin sebuah hubungan alternatif atau cinta segitiga. Walaupun kamu disambut sama keluarganya dia. Di sini memang di energi kartu tarotnya memang mengatakan bahwa kamu disambut sama keluarga besarnya dia. Tapi belum tentu. Dari energi diri sahabat kebahagiaan, dari suara hati sahabat kebahagiaan mengatakan bahwa apakah dia kebutuhan cintaku atau bukan. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini. Yang pertama di sini ada kartu The Lover masuk energinya Gemini. Ini sahabat kebahagiaan, terutama Kak ini pasti akan nyanyi-nyanyi yel-yelnya The Lover ya. Kita bertemu di kartu 4 Cup ya. Untuk energi kartu 4 Cup, ini elemen air ya. Terkuatnya itu masuk ke energinya Cancer. Ada Leo di kartu Strength. Ada kartu King of Swords di energinya Aquarius. Ada Pisces juga di kartu The Hangman. Lalu kita bertemu di kartu Three of Cup. Ini masih sama, ada energinya Cancer muncul nih. Lalu di belakangnya di sini ada energinya Leo. Kita bertemu di 2 Leo juga di sini. Ada kartu Queen of One. Untuk energi kartu Queen of One di sini terkuatnya itu adalah elemen api ya.
ada energinya Aries, Aries dekan 1, dekan kedua. Transisinya itu masuk ke energinya Pisces sebagai Pisces dekan ketiga. Temperance ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu di atasnya di sini ada kartu The Moon. The Moon itu masuk ke energinya Pisces ya, Pisces dan juga Cancer. Ada kartu S of One. S of One ini semua zodiak elemen api, Leo, Aries, Sagittarius ini muncul ya. Ada kartu S of Sword. S of One, S of Sword. Sword itu adalah elemen udara. Elemen udara itu masuk ke energinya Gemini, Libra dan juga Aquarius. Libra muncul kembali di kartu Two of Sword di sini. Justice ini juga masih sama energinya Libra. Three of Sword masih sama energinya Libra. Ternyata energi Libra itu paling kuat ya. Jadi Kevin bisa pastikan Libra kamu adalah posisi pertama di hubungan alternatif seperti ini. Ada kartu Page of Cup. Page of Cup ini elemen air ya, elemen air terkuatnya. Yang Kevin lihat di sini ada energinya Pisces ya. Oke, Pisces ini menduduki posisi kedua ya. Pisces ini muncul di sini ya. Jadi Kevin masukkan ke energinya Pisces. Dan selanjutnya di sini ada kartu 6 tongkat, ini masuk ke energinya si Leo. Ada Leo di sini. Lalu kita bertemu di kartu 5 pentacle, 4 pentacle sorry ya. 4 pentacle ini masuk ke energinya Capricorn, dan di kartu The High Priestess ini masuk ke energinya Cancer. Oke, tapi paling besar sih energi untuk semua zodiaknya di sini yang Kevin rasakan ya. Itu adalah Libra dan juga Pisces. Ini bisa energi zodiak kamu atau zodiaknya dia. Dan terkait itu semua kita akan cek bagaimana untuk inisial namanya. Untuk inisial namanya. Oke, inisial namanya. Ada inisial nama apa yang hadir untuk pembacaan kita kali ini? Yang pertama di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf F untuk Fanta, lalu ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf L untuk Luna, lalu di sini ada huruf D untuk Delta, ada huruf Q untuk Queen, lalu selanjutnya di sini ada huruf J untuk Jamaika, dan yang terakhir ada huruf G untuk Gamma. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca. Bisa inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau justru nama inisial keluarga besarnya dia ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tema kita hari ini, dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali untuk sahabat kebahagiaan yang meluangkan idenya untuk tema cinta segitiga ini. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan ini bisa memberikan sebuah motivasi untuk kalian. Buang energi negatifnya, ambil energi positifnya, bijaksanalah ketika kalian menonton tayangan YouTube terutama dari kartu tarot. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya ya, sahabat kebahagiaan. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.